Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Yap, di depan kita ada satu buah kotak yang dimana isinya adalah iPhone. Waduh, dari kemarin emang nih Serapin Tekno nge-review iPhone mulu nih. Kayaknya lagi banyak duit nih. Nggak guys, bercanda guys. Jadi karena saya penasaran aja sama HP yang satu ini, terutama dari sizingnya alias dari ukurannya. Soalnya bisa dikatakan HP iPhone yang kita bakalan unboxing kali ini size-nya itu cukup lumayan besar ya teman-teman. Dan ini menarik banget nih, apalagi buat kalian yang suka dengan HP yang besar-besar gitu loh. Bukan itunya yang besar. Jadi kira-kira HP iPhone apa sih? Daripada kelamaan langsung aja ya kita unboxing. Buat harganya sendiri HP iPhone yang ini udah cukup tergolong murah sih ya, karena memang saya suka dengan HP-HP second. Soalnya harga barunya udah nggak ada sih. Ini dari kardusnya aja kelihatan besar sih ya, soalnya HP-nya memang cukup lumayan besar ya teman-teman. Jadi bisa kita maklumin ya. Oke, sorry. Yap, ini dia. Seperti biasa saya beli di Kamar Gadget. Kalau misalkan kalian pengen beli HP iPhone second, rekomendasi saya di Kamar Gadget. Soalnya di sini sudah terjamin keasliannya. Kalau misalnya kalian penasaran ataupun pengen kepoin tokonya mereka, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, langsung aja kita lihat HP iPhone-nya apaan sih. Kok ini gede banget gitu loh. Yap. Dari kardusnya aja ini kelihatan besar ya teman-teman. Oke, kita langsung balik aja. Wow. Ya, kalian bisa lihat ini logo dari iPhone apa, bukan logo sih, maksudnya wallpaper dari iPhone apa ya. Mungkin bisa kalian tebak-tebak dulu ya sebelum kita lihat. Jadi langsung aja kita lihat dalamannya. Oke ya, di sini kita mendapatkan buku manual seperti biasa. Terus juga di sini kita mendapatkan iPhone-nya. Waduh, ini bener-bener gede banget sih cuy. Terus juga di sini kita mendapatkan kepala charger, dapat earphone, lalu kita mendapatkan kabel charger. Oke, kita bakalan beresin, kita bakalan fokus ke HP-nya ya teman-teman. Jadi ini adalah iPhone XS Max. Iya, benar. iPhone XS Max. Kalau kita bandingkan dengan iPhone X yaitu iPhone X ya guys ya. Bedanya ini wadaw, beda banget ya, kalian bisa lihat sendiri aja perbandingannya. Ibarat kata ini bandingannya 3/4 kali ya, atau 2/6 atau 100/1 kali ya, nggak tahu lah ya. Pokoknya memang sizingnya ini lebih besar dari iPhone X ya teman-teman, dan kapasitas baterainya juga pasti bakalan lebih besar si iPhone XS Max ini. Dan ini menarik banget untuk kita review, soalnya HP ini memiliki kapasitas baterai yang besar, performa juga masih gahar, baterainya juga habis. Maksudnya kameranya juga cakep banget untuk aslinya. Nanti kita bakalan coba. Tapi sebelumnya kita charging dulu aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di sini benar-benar habis banget baterainya cuy. Ya. Kita charging dulu mungkin ya. Oke teman-teman, di sini kita udah melakukan pengisian baterai ya. Tadi kan baterainya habis, terus kita charger dan sekitaran sudah 20 menitan ya, baterainya sudah terisi cukup lumayan penuh ya, di angka 55%. Oke. Nah, tadi sebelumnya saya juga udah melakukan check in recheck ya teman-teman, dari mulai Triuntul, dan skornya itu kita dapat di angka 98% yang menurut saya ini cakep. Lalu setelah itu saya juga udah ngecek untuk masalah charging time-nya, dan di situ sudah tercharging sekitaran kurang lebih 800 kali. Memang agak sedikit meragukan sih ya, soalnya HP ini keluar di tahun 2018 yang dimana harusnya bisa sampai di atas ribuan sih. Oke. Terus juga untuk masalah baterai health ya, pas waktu saya cek di sini di angka berapa ya, sebentar kita cek tadi itu di angka 85% ya teman-teman. Entah baterainya masih original atau enggak, harusnya kalau misalkan masih di bawah 90% kayaknya original sih ya, dan belum pernah diganti. Lalu untuk Face ID di sini berfungsi dengan normal ya teman-teman, kalau misalnya kalian lihat. Oke, berfungsi dengan normal. Terus untuk True Tone juga di sini berfungsi juga ya. Buat touchscreen di sini juga masih berfungsi ya tuh ya. Kalau misalkan kalian lihat smooth banget pergeseran aplikasinya ini. Sekarang kita bakalan bacain spesifikasinya dari si iPhone XS Max-nya ini ya teman-teman. Agak sulit ya penyebutannya. Jadi buat SoC sendiri dipakai Apple A12 Bionic yang dimana performanya udah ngebut banget ya teman-teman. Terus juga di sini buat masalah baterainya berkapasitas
3174 mAh ya teman-teman. Lalu buat layarnya sendiri memiliki diagonal sebesar 6,5 inch menggunakan panel OLED, lebih tepatnya Super Retina OLED ya teman-teman. Terus juga untuk resolusinya udah tinggi banget, yaitu 1242 kali 2688 pixel. Karena ukuran layarnya ini cukup besar ya teman-teman, di sini kita langsung tes aja buat main game PUBG Mobile. Soalnya kalau ukuran layar sebesar ini pastinya kalau buat main game bakalan asik banget ya teman-teman. Nah, buat settingan grafiknya pastilah ya ini udah unlock rata kanan semua, lebih tepatnya SDR Extreme ya teman-teman. Jadi nggak usah diragukan sih harusnya ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini untuk masalah FPS udah nggak usah diragukan lagi sih ya. Udah di atas 60 FPS ini ya. Bahkan stabil banget sih ya, ini SDR Extreme loh. Memang performa Apple A12 Bionic itu nggak bisa diragukan ya teman-teman. Tidak seperti SoC Naga atau Mediatek gitu loh. Karena memang ini SoC bukan SoC HP, tapi SoC komputer gitu loh, alias desktop. Jadi performanya sendiri ini udah ngebut banget sih ya. Nah, yang lebih enaknya di sini tuh layarnya besar, jadi kalau buat main game ini kelihatan enak banget sih ya, seperti main game di Android tapi performanya Apple punya gitu loh. Cuman agak sedikit lumayan terasa panas ya di bagian belakangnya ini. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut kita bakal bahas di video selanjutnya aja guys ya. Review dari si review dari si iPhone XS Max-nya ini. Sekarang kita langsung beralih ke bagian kamera aja. Buat kamera sendiri di sini memiliki resolusi 12 megapiksel ya untuk tele dan juga kamera utama. Dan buat hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke guys, jadi ini adalah si perekaman kamera depan dari iPhone XS Max di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri aja ya, bagus atau enggaknya. Oke, kalau ini hasil kamera belakang dari iPhone XS Max di resolusi Full HD plus, ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Hasilnya sih bagus dan stabil sih, yang nggak usah diragukan lah. Oke, nice. Sini juga bisa pindah-pindah lensa ya. First impression saya soal iPhone XS Max ini, saya cukup puas dengan sizing layarnya ini sih, yang besar banget. 6,5 inch ini serasa seperti 6,7 inch di Android sih ya. Soalnya emang bener-bener oke banget sih. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Poco M4 ya, yang dimana layarnya ini pakai ukuran 6,5 inch juga dan itu sama. Jadi menurut saya enak banget sih ya. Nah, kalau misalkan kalian suka ngegame, kayaknya HP ini recommended sih ya. Tapi saya belum bisa memastikan ya apakah benar-benar recommended atau enggak, soalnya saya baru unboxing aja nih video. Nah, mungkin di next video kita bakalan bahas mengenai review detail dari si iPhone XS Max ini, dan saya juga bakalan kasih tahu penjelasan lebih mendalam apakah HP ini masih worth it atau enggak. Jadi kalian stay tune aja di channel Serapin Tekno. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman pengen DM kita, Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.